Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim TPUKR Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati tim TPUKR Kecamatan Wanayasa, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan acara monitoring dan evaluasi TPUKR Kecamatan Wanayasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya Laili Hidayah membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat diskusi, acara yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan yang pertama dari Sekretaris Camat Wanayasa kepada Bapak Wahyu SI, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Syukur dan alhamdulillah yang pada pagi siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga bisa bertemu, berkumpul dalam rangka monitoring dan evaluasi dari tim TPUKS Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama, kami aturkan selamat datang pada TPUKS Kabupaten. Hadir secara pribadi Mas Dr. Andre Sri Handono, Bapak Kesrat ini, serta rombongan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Yang hormati Ibu Korwil Jenderal Kecamatan, tim penggerak PKK Kecamatan, Pendais, dan dari Puskesmas 1-2 nih, ya, dan dari K3 SD yang nanti dan kasih kesah dan turun. Yang selanjutnya permohonan maaf pada tim dan kabupaten pasangan saat ini Ibu Camat sedang ada acara di kabupaten yaitu deklarasi ODF. Nah, berikutnya juga mohon maaf pada tamu undangan yang sudah menunggu dari pagi. Kalau kerja di lapangan mungkin sudah makan 2 kali. Menunggu pagi, malah tim dari kabupaten langsung ke monitoring ke SD 1 Wanayasa. Tadi Bu Korwil saya suruh nusul karena ada sesuatu yang harus dikomunikasikan ya. Kondisinya seperti itu ya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf barangkali antara tim dan tamu undangan ini malah banyak timnya. Informasi dari puskesmas hanya undang 10. Ini alhamdulillah berarti pas 1, 2, 5 pas. Kasih kasih keseras berarti pas. Mohon maaf. Memang ketentuannya seperti itu. Nah, barangkali nanti kami mohon saran arahan dari tim TPUKS Kabupaten untuk kebetulan ini hadir dari Korwil, kemudian dari
K3 SD mulai dari Pendakis yang dalam ini adalah yang mengkoordinir kegiatan dan juga dari prokes nih, dari KS nih, KS Kusma 1 2 barangkali untuk bahan tindak lanjut apa yang nanti dari tim monitoring di lapangan ditemukan, atau mungkin ada program-program baru berkaitan dengan kegiatan UKS yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Kecamatan Pangasea yang ada MI, ada SD yang cukup banyak karena 17 desa, sehingga wilayahnya juga cukup variasinya. Jadi, mungkin itu mengingat bahwa waktunya sudah cukup siang. Sekali lagi barangkali ada kekurangan, keliruan, kami mewakili dari tim penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya pada PPKS Kabupaten dan juga para tamu undangan. Demikian saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil atas sambutannya. Acara yang selanjutnya sambutan dari Ketua Tim Monet PPKS Kabupaten Banjarnegara, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Camat Panganiasa atau yang diwakili Bapak Sekjam Pak Mahyono, yang saya hormati tim pembina UKS tingkat kabupaten yang dalam hari ini dari Dinas Kesehatan Pak Riyati, kemudian dari cabang dinas Mbak Rizky, kemudian Bu Bindu dari Kemenang. Yang kami hormati rekan-rekan tim pembina UKS tingkat kecamatan Wanayasa, lalu dari Puskesmas, dari KUA, kemudian dari Pendakis, kemudian Korwil, dan dari PKK. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi marilah kita panjatkan kehadiratnya, karena atas limpahan rahmat hidayah yang kepada kita sekalian, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan, yang di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman Islam, dan alhamdulillah sampai detik ini masih dapat melaksanakan tugas kita masing-masing dengan tidak ada halangan suatu apa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon maaf kalau panjenengan semua sudah menunggu terlalu lama ya, karena sesuai dengan undangan harusnya jam 9, undangan jam 9 ya Pak Sek? Jam 9, namun demikian tadi di Dinas Kesehatan juga ada kegiatan apel bersama Pak Bupati, kemudian kami juga membagi tugas dulu karena hari ini di keterangan itu ada unggalan 5 unggalan, kami agak sedikit apa tadi, jadi memang izin namanya mengaruh gelar, nah ini terus pripun lo kayak dengan terpaksa kami berangkat, tetapi agak telat. Kemudian kedatangan kami beserta tim, yang pertama silaturahmi. Kalau bahasanya monitoring dan evaluasi itu rasanya kita hanya ingin melihat secara langsung seperti apa keberadaan UKS yang ada di sekolah, kemudian tim pembina UKS tingkat kecamatan itu seperti apa. Karena masalah kesehatan, terutama kesehatan bagi generasi penerus kita yang masih ada usia-usia sekolah ini, saya kira sangat penting diperhatikan mulai dari sekarang. Karena apa? Kita mengetahui semua bahwa di tahun 2045 nanti kita itu mendapatkan bonus demografi atau mendapatkan
penduduk Indonesia yang berusia produktif lebih dari 50%. Jadi kalau bonus tersebut tidak dikelola dari sekarang, maka bonus itu tidak akan menjadi daya dorong bagi pembangunan Indonesia, tetapi bisa menjadikan generasi tersebut menjadi menambah beban seperti itu. Makanya perlu kita persiapkan dari sekarang. Salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah dengan bagaimana anak-anak yang masih duduk di sekolah, baik sekolah dasar, SLT, PSLTA itu bisa hidup sehat, sehingga dengan sehat maka mereka akan bisa belajar dengan baik, sehingga kecerdasan akan bisa ditingkatkan. Dengan kecerdasan, kesehatan, maka diharapkan mereka nanti akan bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas, yang bisa bersaing dengan tidak hanya negara di dalam negara Indonesia, tetapi kita harus bisa bersaing dengan negara-negara di luar Indonesia, karena kita sudah tahu bahwa sekarang persaingan perdagangan pun sudah dimulai dengan WTO. Itu juga mereka bebas bersaing, tidak memperhatikan itu produk mana. Kalau itu kita tidak bisa tangkap dan tidak bisa persiapkan generasi kita, maka Indonesia juga selamanya tidak akan menjadi negara yang maju seperti itu. Itu harapan kita semua. Tadi kami sudah ke SD dan di sana juga ada sedikit permasalahan yang mungkin bisa kita jadikan sampel ya. Yang pertama terkait dengan kesehatan. Itu anak-anak banyak yang berangkat sekolah tidak sarapan pagi gitu. Itu juga merupakan permasalahan, karena kalau tidak sarapan maka energinya juga akan kurang, sehingga untuk bisa menerima pelajaran saya kira sudah akan susah. Kemudian UKS-nya ya masih belum mempunyai gedung ruang, sudah ada ruang tapi masih nempel lah sebenarnya, masih belum tersendiri. Di samping itu tingkat anak tidak masuk sekolah Pak Sekjam ini sangat tinggi ternyata. Alasannya ya karena terbawa COVID yang lalu, mereka yang tidak masuk sekolah itu terbawa dengan HP dan sebagainya. Mereka kalau tidak sekolah itu ceritanya Pak Guru hanya WA saja, WA tidak berangkat seperti itu. Saya tidak berangkat Pak Guru, awang-awangan seperti ini. Bagaimana kita mau membuat generasi yang kuat kalau dari awal kita tidak perhatikan hal-hal yang seperti ini. Ya, kemudian tingkat angka tidak sekolah juga perlu diperhatikan, di mana Yasa juga termasuk masih ada dan kategorinya juga lumayan, sehingga ini perlu Pak Sekjam nanti bisa ada cara-cara kiat-kiat bagaimana untuk memberikan semangat pada anak sekolah, pada orang tua untuk menyekolahkan anaknya, walaupun memang ya masih ada pandangan tidak sekolah pun bisa jadi kaya dan sebagainya. Itu juga permasalahan yang perlu kita berikan wawasan, sehingga sekolah itu tidak harus menjadi kaya kan seperti itu. Tetapi dengan sekolah insya Allah kita bisa berpikir dengan positif, sehingga bisa memajukan negara Indonesia. Dan sesuai dengan penelitian Pak Dr. Tuswadi, tingkat tinggi sekolah itu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan.
seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkat sekolahnya, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraannya akan lebih tinggi. Itu penelitian, hasil penelitian dari Pak Dr. Toswati yang kemarin menjadi Direktur Politeknik. Kemudian pada hari ini kami juga ingin melihat tidak hanya di sekolah, tapi bagaimana tim pembina UKS di tingkat kecamatan. Kelihatannya juga belum ada, pelangi belum ada. Kan? Jadi sekretariatnya juga. Monggo Pak Sarip, mantan Sarip dulu. Jadi saya dulu kenali Pak Sarip Raja, sekarang sudah menjadi ASN dan menjadi staf di kecamatan Manayasa. Ini sekretariatnya monggo nanti diupayakan ya Pak. Sedang ya ditempatkan di mana lagi. Kemudian kegiatan yang sudah dilakukan di monggo nanti direncanakan. Memang kegiatan tim pembina UKS ini juga terkendala dengan penganggaran mungkin karena saat ini anggaran di Kabupaten Banjarnegara juga masih bisa dikatakan kurang ya. Apalagi dengan adanya DAU terikat nih Bu. Jadi dengan DAU terikat ini banyak kegiatan yang terpangkas dan harus direvisi kembali kan seperti itu. Ya, kalau di DKK mungkin tidak terasa karena salah satu DAU terikat kan untuk SPM di bidang kesehatan. Tetapi kalau di lain DKK, di selain DKK kelihatannya juga sangat terpengaruh, termasuk kecamatan ya Pak. Kecamatan anggaran yang hanya sedikit direfocusing melas banget. Tidak hanya itu, kami juga kemarin direfocusing di Sekda. Dari anggaran berapa kita direfocusing 2,5 miliar, sehingga itu juga mengurangi perjalanan dinas, kemudian makan minum dan sebagainya. Tetapi walaupun banyak keterbatasan, tetapi mau diupayakan. Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk bisa menciptakan generasi penerus kita di kemudian hari. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, dan pada hari ini nanti ada pemaparan materi Pak Sek, mohon sedikit lah, nggak usah sesuai itu nanti terkait dengan kelembagaan dan juga implementasinya. Kelembagaan tadi saya sudah ditonton Bu Har, yang punya gawe, nanti disampaikan sekalian Mas. Kemudian untuk implementasinya monggo. Ini hanya mengingatkan saja kembali, nanti biar ada gambaran. Kemudian Pak Sekjam sebagai ketua tim pembina, Pak Camat, Bu Camat ya. Pak Sekjam ya sebagai orang kedua di kecamatan, mohon bisa membantu Bu Camat untuk bisa mewujudkan dan menggerakkan, tidak hanya mewujudkan dengan eskator selesai, tapi untuk menggerakkan. Dan ini yang perlu kita upayakan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Itu saja sambutan ini kami akhiri. Mohon maaf banyak kesalahan. Bila ada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.